Okay, she keep calling every single night. And I don't mind pushing you to ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kerja PBG Daljak 2022. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanan, berasal dari SMA S Nurul Ulum Kabat, Banyuwangi. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dengan judul Perkembangan Islam pada Masa Kejayaan. Selanjutnya kami mohon koreksi dan masukan demi kebaikan video pembelajaran yang kami buat saat ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah SWT dan hidup kita menjadi berkah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu dengan harapan semoga pada awal kita belajar sampai nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah, fikih, wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ta'lim wa ta'allum al-ibadah wa istifadah alama nawa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu niyatana billahi ma'afwan. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan Pak Guru bacakan prosesi. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya, cukup semuanya. Hadir, angkat tangan ya. Hari ini Kamalia Hamid, Mareta Ubi Dwi Lestari, Nadiatul Halinda, Nisa Lalani, Putri Maharani, Ayatul Syafa'at, Rahmatun Hasana, Siti Maulida, Siti Ranisa, Siti Razainia, Ina Bianisa, Wardatul Kurniawati, Irmania, Meratus Saadati. Baik. Oh, Sinta. Sinta ya. Baik. Cukup sebenarnya untuk prosesnya ya. Yang tidak masuk semoga diberikan kesehatan selalu Allah ya. Yang tidak bisa masuk. Kita berdoa untuk dia semoga cepat sembuh. Ya, kemudian hari ini pembelajaran bertemakan perkembangan
peradaban Islam pada masa kejayaan. Sebelumnya akan kita pelajari ya, apa sih manfaat kita belajar tentang peradaban Islam ini. Coba di antara kalian akan bisa jawab kira-kira. Coba, apa manfaat pelajari peradaban Islam di masa kejayaan? Kira-kira ada yang bisa mengutarakan alasan atau hikmah? Ya, ada? Iya, baik ya. Mas Guru akan berikan satu gambaran ya, tentang manfaat mempelajari peradaban Islam pada masa kejayaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya mau tanya, sejarah itu apa sih? Sejarah peristiwa yang terjadi di masa lalu, ya, kenyataan yang dua peristiwa yang terjadi di masa lalu. Otomatis di masa lalu itu pernah terjadi yang seperti yang kita pelajari sekarang. Kemudian, ya, kejadian di masa lalu itu ada yang hal yang positif, aja dulu yang negatif. Dalam belajar sejarah peradaban ini, tentu ya, kita akan mengambil ya, manfaat dari yang positif, kemudian mewaspadai apa yang negatif di masa lalu untuk kita jadikan satu ibroh atau gambaran. Saya pahami ya? Contoh, misalnya kejadian pada masa lalu zaman keemasan Islam di masa Bani Abbasiyah. Mereka maju sedemikian rupa sampai ilmu pengetahuan begitu mencapai keemasannya, sehingga Islam pada waktu itu menguasai sepertiga dunia. Kemudian turun pamor, ya, karena mereka mengalami kemunduran dikarenakan satu hal, ya, yang mungkin kita anggap satu hal yang negatif, karena memang pada waktu itu ya, orang Islam kurang mentaati ajaran-ajaran agamanya, sehingga mereka dapat dipukul mundur oleh musuh-musuhnya, sehingga dapat dijadikan pelajaran sekarang ini ya, kita sebagai generasi ini untuk menjadikan satu pelajaran bahwa kita jangan sampai lengah, ataupun juga jangan sampai tidak melakukan ajaran-ajaran agama sehingga berakibat daripada kemunduran, terutama di sisi moral warga Islam ataupun masyarakat Indonesia. Demikian ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai kegiatan inti untuk pelajaran ini. Ya, baik, paham ya. Jadi nanti silakan diamati pelajaran melalui video ini ya, diamati, kemudian nanti catat poin-poinnya, kemudian nanti kamu bisa berdiskusi dengan teman-teman ya, nanti kita bagi kelompok setelah adanya video nanti ya. Kemudian nanti silahkan per kelompok nanti mengajukan pertanyaan lewat snowball atau bola salju yang kita bentuk melalui kertas ini ya. Nanti akan kita lempar seperti di video ya. Mari kita saksikan video dulu ya, untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinokan. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11, baik SMA maupun SMK. Sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-11, yaitu peradaban Islam pada masa modern. Bagian yang pertama, Islam pada masa modern. Masa modern menurut Harun Nasution dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1800 Masehi membuka mata dunia Islam akan pengambilan dan pelemahan umat Islam. Dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Faktor-faktor modernisasi atau pembaruan Islam. Faktor yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, meningkatkan gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat dengan pengiriman pelajar Muslim pada Turki, Mesir, dan India ke Eropa untuk menjaga ilmu pengetahuan yang dilanjutkan dengan penerjemahan karya-karya Barat ke bahasa Islam. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah penjajahan negara-negara Eropa, khususnya Perancis. Pembaruan di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama di Mesir ada Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Badawi Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Albani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Dari Turki ada Sultan Mahmud II dan Hanif Kemal, serta dari India yaitu ada Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Untuk tokoh-tokoh pembaru Muslim ini akan dibahas pada video yang lainnya. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Pengaruh yang pertama adanya perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, berdirinya organisasi-organisasi keislaman. Serta yang ketiga, berdirinya perguruan tinggi keislaman. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajah. Sejak dibukanya Kawasan Suez pada tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam di Indonesia menunaikan ibadah haji. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Di antara perlawanannya yang itu Perang Patri di Minangkabau tahun 1821 sampai 1837. Kemudian Perang Aceh di Aceh tahun 1873 sampai 1904. Puisinya yang terkenal adalah Asrorul Fudi. Yang kedua, Mustafa Al-Maghribi. Yang ketiga, Perintisan modern dan penyakit ruang yang bernada keras. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kaligrafia atau kaligrafos. Kalos berarti indah dan grapo berarti tulisan. Jadi kaligrafi berarti tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut dengan khot, berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi atau khot merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruang, hiasan dinding, pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh. Kedua, mengkaji Al-Quran, hadis dan istilah para ulama sebagai fondasi membangun peradaban umat Islam. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid. Keempat, belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu sebagai inspirasi untuk menatap masa depan Islam. Dan yang kelima, berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah materi bab baik. Setelah kita mengamati, menyimak, dan memperhatikan apa yang telah kita lihat dalam video tersebut, kita pasti akan punya gambaran ya tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya kemajuan Islam, kemudian
apa saja faktor-faktor yang menjadikan Islam berjaya. Ada pertanyaan sebelumnya tentang video tadi? Iya, sekarang kita mulai membentuk kelompok. Ya, kelompok pertama, ketuanya siapa? Ketuanya adalah Zahram. Kedua, Bori. Ada siapa? Tiga? Cinta. Reward. Sinta. Ya. Yang baik, yang Astri. Nah, Astri, silakan semuanya membuat pertanyaan yang digolong dengan bola kertas tadi. Nanti satu persatu maju untuk menyampaikan melemparkan pertanyaan tersebut ke temannya. Siapa yang dapat lemparan tersebut, dia akan nanti menjawab pertanyaan tersebut. Dibantu oleh temennya, ya, satu kelompok. Baik, paham? Iya. Sekarang silakan mulai untuk membuat bola-bola salju pertanyaan. Kalau kurang kertas, silakan minta saja. Disobek, ya disobek kecil-kecil yang pertanyaannya kemudian dimasukkan ke kertas yang besar untuk digulung. Video. Silakan. Bukan diskusi apa dulu. Ya, silakan. Setelah kalian ada pertanyaan yang dibentuk dalam bola salju, silakan maju. Kelompok satu dulu maju, kemudian melemparkan pertanyaan. Ya, sudah. Silakan kelompok satu untuk melempar bolanya. Silakan maju. Ayo. Kartika, maju. Ya. Salah satu teman. Madep ke sana. Ya. Masuk. Yang agak ya, maju. Sekarang kamu dulu. Yang menerima pertanyaan silakan maju. Nanti dibantu temannya jawab. Ya, ayo maju. Nanti solo. Ya, di situ maju satu dulu jawab. Kalau nggak bisa dibantu kelompoknya. Ya, gimana? Tuh, maju. Ya, maju, membacakan jawabannya. Enggak. Ya, bacakan pertanyaannya dulu dibaca, kemudian jawabannya disampaikan. Ayo, suaranya keras. Masa modern Islam dimulai dari tahun titik sampai jawabannya tahun 1800 sampai tahun 1801 Masehi. Iya, bagus. Silakan ulangan. Ya, baik. Untuk kelompok 2 silakan maju.
Ini kamu lempar. Jangan khawatir ya. Namanya orang diskusi itu ya dijawab bersama. Yuk. Nah, ayo diambil, Laila. Ya, silakan maju, dijawab dulu bersama kelompok, diskusikan jawabannya, kemudian maju untuk disampaikan jawabannya. Diskusi ini enggak kok dianggap bangsa kita ya, biasa saja. Nanti jawab bersama. Jawab bersama. Sudah? Bisa? Bisa maju untuk menyampaikan jawaban? Pertanyaannya ya? Kapankah masa akhir penelitian pengumpulan benda pasti berakhir pada tahun 1800 Masehi 1801 Masehi. Silahkan kelompok 1 untuk menyimpulkan manfaat mempelajari peradaban Islam di masa kejayaan. Untuk kelompok 1 ya, silahkan disimpulkan, dirangkum dulu kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Silahkan maju semua, kita orang. Apa narasinya gimana? Setelah kita silakan. Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hasil pembelajaran hari ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan tentang manfaat dan materi yang telah dijelaskan. Pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mengkaji Al-Quran, hadis dan ijtihad. Yang ketiga, mengkaji ilmu keislaman. Yang keempat, belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu. Yang terakhir, berpikir dinamis. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menunjukkan manfaat dari mempelajari peradaban Islam. Ya, terima kasih. Demikian pelajaran hari ini yang dapat kita bahas. Berikutnya Pak Guru akan memberikan penguatan, ya, penguatan tentang manfaat mempelajari sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Anak kalian yang saya cintai, kita sudah sering mendengar tentang cerita seorang nabi, seorang rasul yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya, ya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang bergelar Ulul Azmi. Beliau juga mendapat julukan Khalilullah, ya. Beliau berdoa, ya, dalam Al-Quran disebutkan waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Beliau berdoa waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku, ya, sebagai buah bibir yang baik di masa generasiku nanti. Mengapa demikian? Padahal Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi dan rasul. Mengapa tetap berdoa demikian? Ya, karena beliau juga ingin dikenang indah oleh generasinya. Begitu juga dengan kita.
kita adalah masa lalu dari generasi kita nanti. Anak cucu kita akan mengenang kita nanti. Oleh karena itu, jadikan perjalanan hidup kita hari ini sebagai perjalanan yang indah dan baik, ya, agar nanti dikenang oleh generasi kita dengan baik, sebagaimana Nabi Ibrahim tadi. Sampai sekarang Nabi Ibrahim dikenang oleh generasi, ya, sebagai orang yang baik, orang yang sangat tabah, orang yang sabar dalam menjalani cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperintahkan untuk menyembelih anaknya pun beliau bersedia karena kuatnya keimanan yang beliau miliki. Nah, jadi untuk kita, pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita menciptakan sejarah yang baik untuk anak cucu kita. Ya, kita berperilaku dengan baik, berakhlak dengan baik, ya, kemudian menjalani hidup dengan baik, itu semua akan dikenang oleh anak cucu kita dengan baik. Dan tentu anak cucu kita akan bangga terhadap kita sebagai orang yang baik. Demikian yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa yang sebagai biasa kita lakukan. Setelah Al-Fatihah kita baca doa Rabbana Fa'na, ya. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih lana wa qarabatin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih lana wa qarabatin lana bihi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana bihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.